Kecelakaan itu tak dapat dielakkan. Ana yang kehilangan kendali saat melajukan motor akhirnya menabrak sebuah mobil pribadi. Kepalanya terbentur pada trotoar jalan. Helm yang ia kenakan bahkan pecah tersebab benturan tersebut. Sementara itu, seorang lelaki berjas putih keluar dari mobil yang sudah menjadi sebab kecelakaan maut itu. Ia menatap Ana yang sudah berlumuran darah. "Bagaimana ini, Pak Dokter? Anda sudah menabrak wanita ini. Saya akan bertanggung jawab. Tolong bantu saya naikkan dia ke mobil." 1 hari setelah sempat mengalami koma, wanita yang kutabrak itu akhirnya sadarkan diri. Ternyata terjadi benturan hebat pada bagian otak yang kemungkinan besar akan menyebabkan wanita itu mengalami amnesia. Sedikit gemetar jemari menyimpan kembali hasil rongsen yang diambil beberapa jam lalu. Entah siapa namanya, alamat pun aku tak tahu. Sebab saat musibah itu terjadi, ia tidak membawa apapun termasuk tas dan ponsel. Kuusap wajah perlahan. Kasihan sekali dirinya. Jika ternyata dia sudah berkeluarga, maka berdosalah aku jika tak lekas mengetahui siapa keluarganya. Ku tinggalkan ruang perawat untuk kemudian memasuki ruangan di mana wanita tersebut dirawat. Menurut informasi, sedari tadi dokter sudah melempar beberapa pertanyaan, tapi satu pun tak bisa dijawabnya. Haruskah aku bawa ia ikut bersamaku sementara waktu, setidaknya sampai ingatannya kembali? "Hai," sapaku pada wanita itu yang terlihat masih begitu lemah. Dia menatap diri ini dengan raut ketakutan. "Tenang, aku tidak akan melukaimu. Aku lelaki yang sudah menabrakmu kemarin." Dia menyentuh kembali kepalanya yang sebagian masih berbalut perban. "Tidak apa, jangan coba mengingat apapun yang sulit kamu ingat. Sekarang coba dengarkan saya. Apa kau ingat jalan veteran?" Wanita itu tampak berpikir, lalu ia menggeleng. Kupikir bisa mencari tahu di seputaran kawasan tersebut, yaitu perbatasan antara Jakarta dan Depok, jalan di mana kecelakaan kemarin terjadi. Tapi dia sungguh tak ingat apapun. "Apa Anda tahu rumah saya di mana?" Dia kini bertanya padaku, dan aku hanya bisa menggeleng. "Kita cari tahu nanti ya." Dia mengangguk. "Untuk sementara kamu ikut dengan saya sampai kita tahu alamat rumahmu." "Kemana?" "Rumah saya di Bekasi." "Tidak masalah kan? Untuk sementara waktu kamu ikut saya." Wanita itu kembali mengangguk. Jujur, jika memerhatikan dua bola matanya, ingatan ini langsung terlempar pada sosok Airin yang telah tiada. Aku menggeleng-gelengkan kepala, mengusir pikiran tentang masa lalu. "Oh ya, untuk sementara waktu, bagaimana kalau aku memberimu nama Airin?" "Hah? Kenapa Airin? Sebaiknya aku ganti. Atau Ana?" Dia menggeleng. "Kamu punya pilihan." "Airin saja, Mas." Dia justru memilih nama yang pertama kali kuajukan. Apakah ini yang disebut jodoh? Salahku sendiri. Kenapa memilih nama itu pertama kali? Oke lah, jika itu nama yang kamu pilih. Airin nama yang bagus. Dia menatapku tanpa kata. Kenapa tiba-tiba jantung ini berdentum kencang? Setelah dinyatakan membaik, Airin membawa pulang ke rumah. Perihal kedatangan wanita ini, semua orang sudah mengetahui, termasuk Mama yang terlihat begitu cemas. Ku berhentikan mobil di garasi,
lalu mengajak Airin menuruni mobil. Perlahan kami melangkah bersama, memasuki rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang, Khalik? Kusalami tangan mama, lalu memperkenalkan Airin padanya. Ini mah, wanita yang sudah Khalik tabrak beberapa hari lalu. Kami sudah sepakat memberi nama dia Airin. Airin? Dua netra mama nampak mendelik. Pasti ia tak habis pikir kenapa aku sampai memberi nama wanita ini dengan nama almarhum istriku. Tapi detik berikutnya beliau tersenyum. Mari masuk, Nak Airin. Bagaimana keadaanmu? Baik, Bu. Panggil saya Mama seperti Khalik memanggil saya. Baik, Mama. Yuk, Mama antar kamu ke kamar. Aku menatap Mama dan wanita itu. Andai dia benar Airin, pasti saat ini hidupku sempurna. Sudah 1 minggu wanita itu di rumah ini, mengenai usaha untuk mencari identitasnya. Aku sudah memasukkan berita Airin ke beberapa surat kabar. Tidak hanya itu saja, aku juga sudah mengutus beberapa orang untuk membagikan selembaran sekaligus menempelkannya di beberapa tempat. Tapi hingga hari ini belum ada juga tanda-tanda yang mengakui Airin sebagai keluarganya. Aku baru sampai di rumah setelah seharian mengerjakan pekerjaan di rumah sakit. Kulihat Airin duduk termenung, entah apa yang ia pikirkan. Ku coba mendekati. Hai, ia terhenyak dan mengalihkan pandangan menatapku. Lagi mikirin apa? Dia tersenyum, senyum yang cukup membuat dua netraku tak ingin berkedip. Lagi mikirin siapa aku sebenarnya, Mas. Kusunggingkan selari senyum. Pelan-pelan, nanti tiap bulan kita akan coba kontrol ke spesialis saraf. Jika perlu, kita akan lakukan terapi. Jangan khawatir, kamu pasti akan segera mengingat semuanya. Airin tampak menunduk sejenak. Boleh saya tanya sesuatu, Mas? Dia kini menatapku, membuat diri ini tiba-tiba saja dilanda kegugupan. Boleh, tanyalah. Menurut Mas, saya sudah menikah belum? Dua netraku membelalak. Pertanyaannya membuat diri bingung. Dari segi apa kita bisa menandai seseorang sudah menikah atau belum selain dari tes? Aku membuang jawaban yang muncul di benak. Bisa jadi sudah dan bisa jadi belum. Wah, kalau sudah, kasihan suami saya ya, Mas. Pasti dia kecarian. Aku kembali menatapnya. Saya sudah menyebarkan foto dan biodatamu di selembaran di daerah di mana kemarin kecelakaan itu terjadi. Tapi tidak ada satupun yang mengenal dan pernah melihatmu sebelumnya di tempat itu. Kalau begitu, bisa jadi saya tidak tinggal di daerah itu, Mas. Mungkin saya hanya numpang lewat. Benak sejenak berpikir, benar juga perkataan wanita ini. Mas harus mulai mencari tahu ke kota-kota terdekat dari tempat kecelakaan kemarin terjadi dong. Kamu benar. Insya Allah besok Mas akan coba mencari tahu. Dia tersenyum tipis. Oh ya Mas, tadi pagi saya tiba-tiba merasa mual dan muntah. Kata Mama, saya disuruh cek urin. Siapa tahu saya ini sedang hamil, Mas. Menurut Mas gimana? Dua netraku kini membelalak. Hamil? Iya, kita kan gak tahu, Mas. Siapa tahu saya memang sudah menikah dan saat ini sedang hamil. Mungkin
mungkin kamu cuma masuk angin. Tapi saya nggak makan yang aneh-aneh kok. Atau coba dokter periksa. Diri terenyah, mataku membulat. Kenapa harus saya yang periksa? Mas kan dokter, pasti tahu dong gimana bedain hamil dan masuk angin. Iya, tapi... Duh, kenapa aku jadi merasa panas dingin begini? Harusnya biasa aja lah. Di klinik juga sering memeriksa pasien. Tapi jika yang jadi pasienku adalah wanita ini, rasanya kenapa berbeda? Kamu coba tes urin aja deh, seperti kata mama. Dia mengangguk dan kembali tersenyum. Nanti saya yang akan belikan alat untuk mengetes urinnya. Besok pagi bangun tidur, langsung kami cek ya. Wanita itu mengangguk dan berlalu pergi. Aku memerhatikannya hingga menghilang dari pandangan. Kenapa kehadirannya kini seolah memberi warna baru dalam hidupku? Aku harus bisa menyingkirkan rasa ini. Bagaimana jika benar dia adalah istri lelaki lain sedang hamil pula? Bisa bahaya jika aku membiarkan rasa cinta padanya semakin bermekaran. Hari ke-8 keberadaannya di rumah ini. Aku baru saja selesai bersiap hendak ke rumah sakit. Tapi diri berhasil kembali mendapati ia mengidangkan makanan di atas meja makan. Sama seperti yang setiap pagi dilakukan Airin dahulu untukku dan mama. Ini adalah pemandangan yang membuatku terharu. Khalik, kamu sarapan dulu ya, baru berangkat kerja. Iya, Ma. Aku berjalan mendekati meja makan dan duduk di salah satu kursi. Terlihat Airin juga menghampiri saat meletakkan mangkuk terakhir di atas meja. Aku menyaksikan dua netranya menatapku. Tak lama, lalu ia dengan cepat menunduk. Airin, ayo makan sama-sama. Iya, Ma. Dia mengangguk dan duduk tepat di hadapanku. Jika tadi dia mencuri pandang menatapku, kini aku yang memberanikan diri menatapnya. Dia terlihat salah tingkah, lucu. Masakan Airin ini rasanya enak banget ya, Dik. Bahkan tidak kalah enak daripada masakan. Dengan segera, Mama menghentikan ucapannya. Pasti Mama mau membandingkan masakan wanita ini dengan masakan Airinku. Iya, rasanya benar hampir sama. Apa jangan-jangan kamu dulu seorang juru masak di restoran mewah ya, Airin? Benarkah, Ma? Dua netra Airin membelalak. Ya, siapa tahu. Soalnya masakan kamu enak banget. Mama aja sampai naik 1 kilo minggu ini. Airin tertawa mendapati ucapan Mama, dan senyumnya lagi-lagi membuat hatiku sedikit berdegup. Aku harus bisa dengan cepat menemukan siapa keluargamu, atau perasaan ini akan semakin dalam tumbuh tersemat di dalam dada. Kami kembali menyantap sarapan. Mama tampak sangat akrab dengan wanita itu. Sedang aku semakin lama semakin merasa canggung. Usai sarapan, aku mengangkat langkah hendak berangkat kerja. Tiba-tiba aku lihat dia mengekor di belakang. Kuhentikan langkah dan bertanya, "Kenapa? Mas lupa ini." Aku menatap benda yang ada di tangannya. Jasku. "Oh, makasih ya." Dia tersenyum dan berbalik, lalu berjalan cepat menghilangkan diri dari pandanganku. Sungguh, semakin aku memandangnya, ingatan ini semakin kental berpulang ke masa lalu. Saat langkah sudah hampir menaiki mobil, tiba-tiba ponselku berdering. Lekas diri ini mengecek siapa yang menelpon. Haris. Dia sahabat yang sudah kuanggap seperti saudara.
Dia juga yang mengenalkanku pada Airin, hingga akhirnya kami menikah dan hidup bahagia, walau hanya berlangsung setahun. Sebelum akhirnya almarhum istriku itu berpulang ke rahmatullah. Ada apa ya? Kenapa Haris tiba-tiba meneleponku? Halo? Halo Haris, apa kabar? Tumben kau meneleponku. Aku kira kau sudah lupa pada sahabat lamamu ini. Sampai-sampai nikah pun tak kau beritahu aku. Aku benar-benar minta maaf atas kesilapan waktu itu. Andai waktu bisa kembali, tentu kau adalah orang yang tak terlupakan untuk ku kabari. Ah, kau bisa aja. Aku hanya bercanda. Ngomong-ngomong, udah punya baby berapa? Haris terdiam sejenak. Belum. Istriku keguguran kemarin. Innalillahi. Tidak apa. Terus mencoba. Insya Allah suatu saat Allah beri sesuai keinginan. Amin. Sebenarnya aku menghubungimu karena ingin minta bantuan. Khalik. Bantuan apa? Kamu kan seorang psikiater. Aku ingin membawa satu pasien padamu. Apa kau bisa menanganinya? Siapa? Saudara? Bukan. Dia mantan istriku. Mantan istri. Terdengar suara helaan napas. Ceritanya panjang. Apa kau punya waktu hari ini? Aku akan menemuimu untuk membicarakan banyak hal. Baik, kau bisa menemuiku di klinik Cempaka Putih. Oke, terima kasih banyak ya, Sob. Oke, jangan sungkan. Bersambung.